Kalau teman-teman sekarang lagi bingung nih, nggak punya pekerjaan, gampang. Ya, ketika azan segera sholat, ingat mau cepat nggak ditolongnya sama Allah. Kalau mau cepat Allah nolongin kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah akhirnya aku nongol lagi ya teman-teman ya. Lama banget sih Mbak Mel nongol-nongolnya. Iya, soalnya aku emang lagi sibuk-sibuknya teman-teman kan, habis acara adik aku nikahan dan lain-lain. Makanya ini baru sempat juga aku sakit karena kecapean, jadi sakit tenggorokan plus nih alergi. Ini sebenarnya aku lagi sakit juga, jadi aku lagi alergi, lagi gatal-gatal nih teman-teman. Udah berobat ke dokter tapi ya belum sembuh, lagi digugurin dosanya. Doain ya biar cepetan sembuh ya, amin. Nah langsung aja aku akan bacain testimoninya. Ini dari Mbak M di Jawa Tengah. Langsung aja kita baca nih teman-teman. Assalamualaikum Kak Mel. Waalaikumsalam. Salam kenal. Saya followers lama Kak Mel dari tahun 2021. Sebut saja Mbak M. Hehe. Halo Mbak M, salam kenal ya. Di sini saya mau cerita salah satu keajaiban sholawat Kak Mel. Sekitar 2021 saya kan pengen banget ya punya HP iPhone karena temenku HP-nya iPhone semua. Kadang suka minjem buat foto gitu, kameranya bagus. Kebetulan juga HP-ku udah lemot. Suka error dan ruang penyimpanannya full. Hehe. Kadang suka ngebatin, pengen banget ya Allah punya iPhone dan suka saya sholawatin. Alhamdulillah selang beberapa bulan saya dapat iPhone gratis Kak Mel, tanpa bayar Rp1 pun alias gratis, Masya Allah. Lanjut, sebelum kenal Kak Mel saya juga udah ngamalin sholawat Kak. Kayak ikut grup yang sehari harus target 1000 sholawat. Tapi masih bolong-bolong juga sih Kak. 2022 dulu pengen apa-apa selalu kewujud Kak Mel. Curhat sama Allah selalu Allah kabulin. Pengen beliin mama HP baru, alhamdulillah dapat gratis HP juga Kak. Masya Allah, the power of sholawat. Kemudian aku jawab, Waalaikumsalam, Mbak M dari kota mana, baca salawat apa dan berapa lama sampai bisa dapat HP. Gimana ceritanya? Aku tanya gitu kan. Saya dari Jawa Tengah Kak Mel, waktu itu saya baca salawat munjiatnya 100 sama Jibrilnya 1000 kali. Jadi ceritanya saya ikut kuis-kuis gitu Kak di Instagram, kayak giveaway gitu. Udah lama banget ikut kuis tapi gak dapet-dapet. Berasa mau nyerah tapi pas mau nyerahnya itu malah dapat notifikasi nama Instagram aku disebut Kak Mel, the power of salawat, padahal ngamalinnya juga masih bolong-bolong, tapi Allah baik banget, Masya Allah. Nah kemudian mbaknya ngebahas soal jodoh ya, tapi kenapa ini insya Allah ketemu jodoh pilihan, oh aku fotonya kepotong, oh ada lagi di sini kelewat. Nah, jadi di sini mbaknya ngomong lagi, jadi ini testimoni sekaligus curcol ya kamu Mbak M ya. Tapi Kak, semenjak aku nolak lamaran pria, banyak banget masalah yang datang di hidupku Kak. Dari masalah keluarga, kerjaan, sampai-sampai aku mau jadi tumbal orang jahat. Dan sampai sekarang aku udah mau umur 27 tahun, belum ada jodohnya. Pokoknya setelah aku nolak lamaran pria, hidupku jadi berantakan. Aku nggak tahu Kak Mel harus gimana lagi. Aku juga udah sholawatan tapi masih belum ada solusi. Setiap kenal cowok selalu aja nggak sesuai sampai kadang mikir nggak mau nikah Kak. Apalagi hidup di desa Kak, orang tua juga cuma tinggal satu, disuruh cepet-cepet nikah sama orang tua, saudara, tapi mau nikah sama siapa? Calonnya juga nggak ada. Apalagi punya adik cowok yang udah ada calonnya Kak, disuruh buru-buru terus. Maaf ya Kak Mel kalau kepanjangan, semoga Kak Mel sekeluarga sehat selalu. Ya Kak, amin. Ya itu kemudian aku jawab kan, insya Allah ini ketemu jodoh pilihan nanti, tahun ini ketemu jodoh, jangan nyerah, lanjutin sholawatnya sambil bayangin kamu lagi akad. Nah teman-teman, buat Mbak M ataupun Mbak yang lainnya, mungkin kalian sekarang sedang menanti jodoh. Gimana mau nikah, orang calonnya aja belum kelihatan hilalnya. Tenang aja, kita tuh punya Allah. Banyakin ngadu sama Allah. Dikit-dikit Allah, bentar dikit-dikit nungguin waktu azan.
Sholat zuhur, Allah lagi. Tahu-tahu udah sholat asar, ya Allah lagi. Maghrib, ya Allah. Isya, ya Allah. Tahajud, ya Allah. Subuh, ya Allah. Duha, ya Allah. Terus sepanjang hari. Teman-teman, kita nggak minta aja Allah ngasih loh. Apalagi kalau kita minta nggak berhenti-berhenti minta sama Allah. Kan Allah malu kalau hambanya meminta tapi nggak ngasih. Kita tuh pulang dengan tangan kosong. Allah malu. Ya, pantasin diri, yakinkan diri bahwa suatu saat itu akan kejadian. Apa yang menjadi hajat-hajat kita, yang pengen nikah, pengen punya keturunan, kepengen punya rumah, kepengen apapun yang teman-teman pengen, minta sama Allah. Berhenti minta sama manusia. Berhenti berharap sama manusia. Coba deh. Mbak Mel ngomong gampang. Bisa ngomong karena mengalami. Aku nggak berani ngomong kalau nggak mengalami, teman-teman. Dulu juga mamaku gitu. Lu tuh ya gitu. Mamaku mau ngomongnya lu-luan, kayak apa ya. Kalau cari, zaman dulu kan mamaku bukan dari yang islami banget ya teman-teman ya. Jadi yang ya seperti kebanyakan lah teman-teman. Cari cowok tuh yang punya mobil. Cari cowok tuh yang begini, yang mapan gitu-gitu mamaku ya. Aku mikir, gimana mau dapet calon? Lawang kerjaannya di rumah doang, pulang kuliah ke rumah bikin kue. Selalu kerjaannya di rumah bantu mama bikin kue. Aku bukan anak-anak yang suka nongkrong jalan kemana, nggak pernah, karena aku lebih senang di rumah. Jadi mau pulang sekolah ya di rumah nyuci. Ya adekku banyak pulang tuh udah ditunggu sama cucian. Pulang kuliah ya bikin kue, karena mamaku bikin kue, tukang kue gitu ya. Jadi nggak ada hari untuk nongkrong-nongkrong tuh nggak bisa gitu ya. Uangnya juga kagak ada, terbatas gitu kan. Dan Masya Allah, doa minta sama Allah dan dikasih, ketemu akhirnya nih yang jadi suami aku sekarang. Yang jalannya nggak pernah disangka, nggak pernah diduga gitu loh. Ya jadi teman-teman minta sama Allah, doa. Allah tuh maha mendengar, Allah pasti ngabulin, Allah pasti nolongin. Jangan patah semangat. Kalau teman-teman sekarang lagi bingung nih, nggak punya pekerjaan, gampang. Ya, ketika azan segera sholat, ingat mau cepat nggak ditolongnya sama Allah. Kalau mau cepat Allah nolongin kita, kita juga kudu cepet teman-teman. Ketika azan segeralah sholat. Kalau perlu ketika azan udah duduk di atas sejadah, dengerin azannya di atas sejadah. Tapi aku sibuk mbak, aku kerja. Ya wes, kalau misalnya kamu sibuk nggak bisa azan buru-buru sejadah ya nggak apa-apa gitu loh ya teman-teman ya. Ya nanti setelah azan jangan entar-entar, maksudnya gini loh. Dientar-entar itu kayak dengan sengaja. Kalau dientar-entarnya karena memang kamu bekerja dan posisinya benar-benar nggak bisa untuk nge-skip, untuk stop dulu buat sholat, ya itu masih dimaklumi. Tapi kalau yang udah azan, nanggung nih lagi nonton sinetron, nanggung nih lagi main game, nah itu yang salah teman-teman. Belajar deh apa-apa minta sama Allah, Allah pasti kasih. Pasti teman-teman udah ngerasain kan. Komen dong di bawah siapa nih yang pada udah ngerasain. Dikit-dikit Allah seperti yang dikasih tahu sama Ustadz Yusuf Mansur ya. Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Coba komen di bawah ya. Pasti jawabannya beragam deh. Bener kan, deket sama Allah tuh nikmat. Ya, jadi Masya Allah tadi itu kisahnya Mbak M di Jawa Tengah. Yang kepengen banget punya iPhone, ya Allah teman-teman pada punya iPhone, enak banget ya kalau punya iPhone ya, kameranya bagus, baca deh salawat sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad 1000 kali setiap hari. Kemudian baca munjiat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha indaka a'lat darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Dibaca sama Mbak M 100 kali setiap hari. Tiba-tiba kan sering ikut giveaway. Tahu-tahu ketika udah capek ikut giveaway nggak menang-menang, nggak pernah menang. Teman-teman ikut. Itu bagian dari ikhtiar bumi kita.
Ikhtiar langitnya apa? Doa, sholawat, sholat tahajud, itu ikhtiar langitnya. Ikut mah ikut aja. Dapat enggaknya serahin sama Allah. Dan kejadian sama Mbak M. Tiba-tiba giliran udah patah semangat, udah deh gak mau ikutan lagi. Tahu-tahu namanya kesebut dapat iPhone gratis, tis. Nggak ada yang nggak mungkin bagi Allah. Banyak, ada yang dapat motor, ada yang dapat sepeda, ada yang dapat mesin cuci, banyak. Video aku udah 1000-an lebih, cari banyak. Masya Allah ya, ikut seneng deh aku deh, ya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Jadi teman-teman, apa-apa sholawatin. Tapi kan nggak boleh Mbak, kita sholawatnya berarti nggak ikhlas dong, berarti kita sholawatnya karena dunia. Enggak, udah sholawat aja. Ya, udah dah, kagak usah mikir-mikir, udah sholawatan. Ntar kamu ngerasain sendiri nikmatnya bersholawat. Ya, rasain sendiri. Sholawat apa? Bebas. Sholawat munjiat, adrikni, fatih, sholawat naria, sholawat Jibril, Ibrahimiyah, sajadatun nukut, banyak. Semuanya baca sehari, semua dibaca boleh. Mbak, aku maunya hari ini Jibril, besok munjiat, besok Ibrahimiyah, besok fatih, besok naria, boleh nggak? Boleh, silahkan. Karena kan kita memang manusia nih orangnya bosenan nih. Silahkan, lagi bosen baca Jibril, besok baca Ibrahim. Lagi bosen baca Ibrahim, besok baca fatih, besok baca naria, nggak apa-apa, silahkan teman-teman. Mau yang dilaguin, Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin illadhi. Itu kan sholawat naria ya. Tanhalu bihil uqadu wa tafariju bihil qurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihil ghaibu. Dan seterusnya ya teman-teman. Gak apa-apa, itu juga nikmat loh di jalan baca itu. Allahumma sholli sholatan sambil bawa kendaraan ya. Nggak berasa, tahu-tahu udah nyampe kantor, tahu-tahu udah nyampe sekolahan anak, apalagi sambil sama anak. Allahumma sholli sholatan, seneng, anak apal jadinya tuh, anak kan cepat apal ya. Atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'lat darajat wa tuballighuna biha aqsa ghayat min jami'il khairat fil hayat wa ba'dal mamat. Itu sholawat munjiat. Dilaguin bisa, anak-anak aku apal. Jadi kadang-kadang di jalan lagi iseng ya kita begitu gitu loh teman-teman. Masya Allah deh. Luar biasa baca sholawat itu benar-benar bisa merubah hidup kita. Ya ampun, lagi anteng, lagi tenang, anak teriak di atas, kedengeran nggak kalian? Mohon maaf ya. Ini memang diuji kesabaran seorang emak ya. Ada aja bocah, padahal udah gede-gede loh. Ya curcol deh Mbak Mel kebiasaannya, Masya Allah deh. Nah aku baru aja ngobrol sama adik aku kan di telepon kan. Teh, jadi dia bilang gimana ya kita minta tanya kerjaan sama siapa ya gitu. Kemudian adikku bilang, ya sama Allah. Gak usah minta kemana-mana, mintanya sama Allah. Maaf nih kata adikku, bukannya mau ngajarin atau menggurui, kita saling mengingatkan, mintanya sama Allah. Yuk sama-sama yuk kita tahajud yuk. Kita tahajud yuk, riyadoh bareng yuk. Oke, kita bikin alarm kata suaminya. Kita doain ya mudah-mudahan bisa dapat pekerjaan yang lebih baik ya si adik ipar aku ini. Karena kenapa adik aku bisa bilang begitu, dan itu yang dia rasain. Teman-teman kalau ngikutin aku dari lama pasti tahu banget ya. Dulu itu kan si Desi kan teman-temannya pada ribut tuh, pengen pindah kerja, nyari-nyari lowongan, kerjanya jadi nggak fokus. Kerja tapi sambil cari-cari kerjaan di mana-mana gitu kan ya. Tapi adikku ini tetap kerja sebaik-baiknya, tetap benar-benar kerjanya total sama pekerjaan, bersyukur atas apa yang udah Allah kasih pekerjaan dia ini. Walaupun pulangnya malam, perginya harus subuh, pulangnya malam, di atas jam 9 kalau pulang. Kemudian gajinya juga ya UMR. Tapi Masya Allah ya, dia selalu bersolawat, baca salawat Jibril kalau adik aku si Desi sallallahu alaihi Muhammad pada waktu itu kan. Dan Masya Allah dia bacanya setiap berangkat sama pulang kerja. Tiba-tiba
dia dapat tawaran pekerjaan dari teman. Padahal dia nggak minta. Dan temen ini nggak tahu kalau dia ini lagi nyari kerja, memang nggak nyari kerjaan juga ya, cuman tiba-tiba si orang ini ngubungin Desi padahal nggak akrab. Des, lagi ada lowongan di kantor gue, lo mau nggak? Coba deh, kalau lo mau lo kesini. Coba, langsung keterima teman-teman. Gajinya 2 kali lipat dari pekerjaan sebelumnya. Masya Allah. Dan waktu kerjanya lebih nggak pulang malam kayak di kerjaan yang dulu. Bisa pergi siang, bisa pulangnya nggak malam banget tuh, Masya Allah, tabarakallah. Paling malam adek aku tuh 6:30 sampai rumah, jam 7 sampai rumah tuh. The power of sholawat, the power of apa-apa ngadu sama Allah. Udah deh capek minta tolong manusia. Ya, apalagi yang suka pada, Mbak pinjem duit Mbak. Sana sini pinjem duit. Misalnya kalian, nih aku baru tahu nih ternyata banyak juga orang-orang yang suka ngubungin misalnya para artis gitu ya. Minta tolong pinjem duit. Jangan teman-teman, jangan jadi pengemis, mohon maaf. Kita minta sama Allah, ngadu sama Allah, Allah pasti kasih. Ya, jangan ngecilin Allah, minta ke Allah aja. Mereka yang orang kaya juga bisa kaya karena Allah. Jadi langsung aja mintanya sama Allah yang maha kaya. Bukan sama dia, yang dia juga dikasih sama Allah. Ya, semangat ya, insya Allah utang lunas. Satu persatu hajat diijabah sama Allah. Pasti, nggak mungkin nggak. Allah tuh baik banget. Ya, oke deh teman-teman, makasih udah nonton, semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Kita doakan semoga Mbak M lancar terus rezekinya dan segera diijabah doanya, bisa segera menikah, nggak usah mikir yang negatif-negatif ya, yakin aja apapun yang terjadi saat ini pada kamu itu adalah ujian dari Allah untuk menggugurkan dosa-dosamu. Jadi kita nggak usah mikir-mikir yang negatif, teruslah berselawat, nanti ada jalan dari Allah. Ketemu jodoh, menikah tahun ini. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.